Di sebuah desa kecil di Indonesia, hiduplah seorang pemuda bernama Ardi. Pada usia 25 tahun, Ardi adalah contoh pemuda yang penuh semangat meski kehidupannya tidak selalu berjalan mulus. Lahir dari keluarga petani yang sederhana, Ardi selalu belajar tentang ketekunan dan kerja keras. Namun, meskipun ia memiliki tekad yang kuat untuk berubah, hidup di desa yang terpencil dengan keterbatasan ekonomi membuatnya merasa terperangkap dalam rutinitas yang tidak membawa kemajuan. Impian besar untuk meraih kehidupan yang lebih baik selalu membayangi pikirannya. Di usia 25, Ardi merasa sudah waktunya untuk mencari kesempatan di luar desa. Dengan tekad bulat, ia memutuskan untuk merantau ke Jakarta. Namun, di kota besar yang penuh dengan persaingan itu, ia kesulitan menemukan pekerjaan yang layak. Ardi mencoba bekerja serabutan, dari buruh bangunan hingga penjual asongan, namun belum juga mendapat pekerjaan tetap yang sesuai dengan harapannya. Hidupnya terasa stagnan. Suatu hari, Ardi mendengar kabar bahwa ada peluang kerja di luar negeri sebagai tenaga kerja Indonesia, TKI. Tanpa ragu, ia mengumpulkan semua yang dimilikinya, uang tabungan yang terbatas dan harapan besar, untuk mengikuti prosedur dan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan. Tak lama setelahnya, ia mendapat pekerjaan sebagai tukang kebun di Amerika Serikat, sebuah kesempatan yang dianggapnya sebagai jalan keluar dari kesulitan hidup. Begitu tiba di Amerika, Ardi merasa terpesona sekaligus cemas. Negara yang dulu hanya ia lihat di televisi, kini menjadi tempatnya mencari nafkah. Ia ditempatkan di sebuah rumah mewah di pinggiran kota, rumah yang ternyata milik seorang wanita bernama Emily Davis, seorang pilot maskapai internasional. Emily adalah wanita berusia 30 tahun yang dikenal sebagai sosok yang tegas, mandiri, dan profesional. Sebagai pilot, ia sudah menjelajahi banyak negara, terbang melintasi samudra, namun tetap merasa kesepian, terutama karena kesibukannya yang luar biasa dan tuntutan pekerjaan yang tak mengenal waktu. Emily berasal dari keluarga kaya, namun ia memilih jalur yang berbeda. Berbeda dengan banyak wanita seusianya yang lebih memilih pekerjaan yang lebih konvensional atau kehidupan sosial yang lebih stabil, Emily justru terbang tinggi di langit sebagai seorang pilot. Meskipun sukses dalam karir, ia sering merasa terasing dan tidak pernah menemukan hubungan yang benar-benar dekat. Emily lebih memilih hidup independen daripada terikat pada rutinitas sosial. Ketika Ardi mulai bekerja sebagai tukang kebun di rumah Emily, mereka hanya bertemu sekilas. Ardi tidak pernah mengganggu Emily yang sibuk dengan jadwal penerbangannya, dan Emily pun tidak terlalu peduli dengan pekerjaannya di kebun. Namun, ada sesuatu yang berbeda dengan Ardi. Ia tidak seperti pekerja lain yang datang dan pergi dengan cepat. Ardi adalah seorang pemuda yang rendah hati, bekerja dengan sepenuh hati, dan selalu memberikan senyum meskipun tanpa kata-kata banyak. Emily mulai merasakan sesuatu yang tidak biasa setiap kali bertemu Ardi. Ada kesederhanaan dalam diri pemuda itu yang membuatnya merasa nyaman. Pada suatu pagi yang cerah, setelah pulang dari penerbangan panjang, Emily kembali ke rumah. Hari itu, ia merasa sedikit lelah dan ingin berjalan-jalan sejenak di sekitar rumah. Ardi, yang sedang memangkas pohon di halaman, menyapanya dengan ramah saat melihat Emily melintas. "Selamat pagi, Nona," ucap Ardi dengan senyum yang tulus. Emily, yang biasanya terbiasa dengan sapaan formal atau bahkan dingin, merasa sedikit terkejut. Ardi berbicara dengan cara yang sederhana namun penuh rasa hormat. "Pagi, Ardi, kamu sudah lama bekerja di sini?" tanya Emily, mencoba memulai percakapan dengan pemuda yang selama ini hanya ia lihat dari jauh. "Sudah hampir 3 bulan, Nona," jawab Ardi dengan rendah hati, tetap fokus pada pekerjaannya meski berbicara. Emily mengangguk pelan, matanya mengamati Ardi yang bekerja dengan penuh konsentrasi. "Kamu berasal dari Indonesia, kan?" tanya Emily lagi, kali ini lebih bersifat pribadi, meskipun nada suaranya tetap profesional. "Ya, Nona, saya berasal dari desa kecil di Jawa," jawab Ardi, sedikit terkejut bahwa Emily mulai tertarik dengan asal-usulnya. Biasanya, orang-orang hanya tertarik pada pekerjaannya, bukan pada siapa dirinya sebenarnya. Percakapan itu berlanjut dengan santai, namun terasa lebih dekat. Emily merasa Ardi bukan hanya pekerja yang efisien, tapi ada sesuatu dalam dirinya yang berbeda, ketulusan dan kesederhanaan yang tidak biasa ia temui di lingkungan sosialnya yang seringkali penuh dengan kepalsuan. Ardi pun merasakan hal yang sama. Meskipun Emily adalah seorang wanita yang jauh lebih tua dan datang dari latar belakang yang sangat berbeda, ia merasa nyaman berbicara dengannya. Emily tidak pernah memandangnya rendah hanya karena statusnya sebagai TKI. Sebaliknya, ia merasa dihargai dan dihormati atas siapa dirinya, bukan hanya karena peranannya sebagai tukang kebun. Hari-hari berlalu, dan meskipun mereka masih terpisah oleh perbedaan besar dalam hal status sosial, latar belakang, dan kehidupan pribadi, ada benih-benih keakraban yang mulai tumbuh di antara mereka. Ardi yang pemalu, dan Emily yang lebih tertutup, perlahan mulai saling mengenal lebih dalam. Meskipun tanpa banyak kata, mereka tahu bahwa pertemuan mereka bukanlah kebetulan. Namun, mereka berdua masih belum tahu bahwa perjalanan hidup mereka akan membawa mereka ke arah yang tak terduga.
penuh tantangan, dan mungkin juga cinta. Hari demi hari berlalu dengan cepat, di balik rutinitas Ardi sebagai tukang kebun, yang hanya datang dan pergi tanpa banyak bicara, ada perasaan yang mulai berkembang di dalam dirinya. Ardi, meskipun awalnya datang dengan tujuan hanya untuk bekerja keras demi mengirimkan uang kepada keluarganya di Indonesia, mulai merasakan adanya ikatan emosional dengan Emily. Setiap kali mereka bertemu di pagi hari, atau ketika Ardi membawa hasil kebun untuk dibawa ke dalam rumah, Emily selalu menyapanya dengan senyuman hangat, yang bagi Ardi terasa lebih dari sekadar formalitas. Di sisi lain, Emily, meskipun ia adalah wanita yang independen dan kariris, mulai merasakan sesuatu yang berbeda dengan Ardi. Pada awalnya, ia hanya melihatnya sebagai pekerja biasa yang dipekerjakan untuk merawat taman rumah. Namun, semakin sering ia berbicara dengan Ardi, semakin ia merasa bahwa ada sesuatu yang lebih dalam pada pemuda ini, sesuatu yang sulit dijelaskan. Ardi tidak seperti pria-pria lain yang pernah ia temui. Ia tidak datang dengan agenda tersembunyi atau harapan untuk mendapat keuntungan dari hubungan mereka. Ardi hanya bekerja dengan sepenuh hati, dan meskipun hidupnya jauh dari sempurna, ia tampaknya tidak merasa perlu untuk menunjukkan kesulitan atau keluhan. Pada suatu sore yang cerah, Emily kembali dari penerbangan panjang. Ia merasa lelah, seperti biasa, dan berniat untuk beristirahat di rumah. Namun, ketika ia memasuki halaman rumah, ia melihat Ardi sedang memotong beberapa cabang pohon yang sudah kering. Kali ini, ia memutuskan untuk mendekat dan berbicara lebih lama daripada biasanya. Ardi, kamu sering bekerja lebih lama dari yang seharusnya, ya? Tanya Emily sambil berdiri di dekat pagar kebun, memandang Ardi yang sibuk bekerja. Ardi menoleh dan tersenyum. Saya hanya ingin memastikan semuanya rapi. Nona, taman ini seperti rumah kedua bagi saya, jawabnya dengan rendah hati. Emily mengamati Ardi sejenak, lalu mengangguk, kamu terlihat sangat mencintai pekerjaanmu. Itu hal yang jarang saya temui, ucapnya, dengan nada yang sedikit lebih pribadi. Ardi terdiam sejenak, lalu menjawab dengan suara rendah, mungkin karena pekerjaan ini adalah cara saya menunjukkan rasa terima kasih. Nona, saya jauh dari keluarga, jauh dari rumah, jadi, saya ingin memastikan tempat ini tetap indah, agar saya merasa ada sesuatu yang bisa saya banggakan. Kata-kata Ardi membuat Emily terdiam. Ada kedalaman dalam pernyataan itu yang membuatnya tersentuh. Ia mulai melihat Ardi bukan hanya sebagai pekerja, tetapi juga sebagai sosok dengan hati yang tulus dan penuh rasa hormat. Sementara itu, dalam hatinya, Emily merasakan adanya gelombang perasaan yang tidak bisa ia ungkapkan begitu saja. Meski selama ini ia tidak pernah mengandalkan orang lain dalam hidupnya, kini ia merasa Ardi memberikan sesuatu yang baru, rasa nyaman yang tak tergantikan. Pernyataan itu menjadi titik balik kecil dalam hubungan mereka. Sejak saat itu, percakapan mereka semakin sering terjadi, lebih terbuka, dan lebih dalam. Emily mulai mengundang Ardi untuk ikut makan malam bersama ketika ia pulang, sesuatu yang jarang ia lakukan dengan pekerja di rumahnya. Ardi pun merasa senang karena Emily mulai melihat dirinya sebagai lebih dari sekadar pekerja. Suatu malam, setelah makan malam yang tenang bersama Emily, Ardi merasa lebih dekat dengan wanita itu. Emily, yang biasanya tertutup, tampak lebih rileks. Ia mulai membuka cerita tentang dirinya, tentang karirnya sebagai pilot yang mengharuskan ia terbang ke berbagai negara, jauh dari keluarga, tentang kesepian yang ia rasakan setiap kali ia harus meninggalkan rumah untuk waktu yang lama. Emily berbicara tentang bagaimana ia merasa terasing, meskipun selalu dikelilingi banyak orang, ada sesuatu yang kosong dalam hidupnya, dan meskipun ia mencintai pekerjaannya, ia merindukan koneksi yang lebih dalam dengan seseorang. Ardi mendengarkan dengan penuh perhatian, ia tidak tahu apa yang seharusnya ia katakan, tetapi ia merasa bahwa Emily membutuhkan seseorang yang mau mendengarkan, bukan untuk memberi solusi, tetapi untuk sekadar berada di sana. Nona, saya mungkin tidak tahu apa yang kamu rasakan, tapi saya tahu bahwa kadang-kadang kita hanya perlu berbicara, kata Ardi, dengan suara yang tulus. Emily tersenyum, sebuah senyuman yang jarang ia tunjukkan. Terima kasih, Ardi, terkadang hanya dengan berbicara seperti ini, saya merasa sedikit lebih ringan, jawab Emily, matanya tampak lebih lembut. Hari demi hari, pertemuan mereka semakin intens, meskipun tidak pernah secara langsung membicarakan perasaan mereka. Ardi tahu bahwa Emily adalah wanita yang jauh lebih berpengalaman dalam hidup, dan ia tidak ingin terburu-buru dalam hal apapun. Ia merasa cukup bahagia dengan keberadaan Emily di sekitarnya, dan ia merasa lebih dekat dengan sosok itu daripada yang ia bayangkan. Namun, meskipun begitu, Ardi sadar bahwa ia adalah seorang TKI yang datang dari dunia yang jauh berbeda. Ia tidak ingin menyakiti Emily dengan harapan-harapan yang tidak realistis. Di sisi lain, Emily merasa bingung dengan perasaannya sendiri. Ardi adalah seorang pria yang sederhana, namun ia merasa nyaman dan dihargai ketika berada di dekatnya. Sebagai seorang wanita yang independen, ia tidak terbiasa bergantung pada orang lain, tetapi ia merasakan adanya kebutuhan untuk dekat dengan Ardi. Namun, ia ragu, perbedaan usia,
latar belakang, dan status sosial mereka yang jauh sangat terasa. Emily takut untuk memberi harapan yang salah kepada Ardi, takut jika ia hanya akan membawa rasa sakit baginya. Namun, meskipun ada keraguan dalam hati mereka masing-masing, kedekatan yang mulai tumbuh di antara mereka tidak bisa disangkal. Setiap percakapan, setiap senyuman yang dibagikan, membangun sesuatu yang lebih kuat dari sekadar pertemuan biasa. Mereka mulai menyadari bahwa mungkin, hanya mungkin, ada kemungkinan untuk lebih dari sekadar hubungan majikan dan pekerja. Waktu berlalu dengan cepat, dan meskipun hubungan antara Ardi dan Emily belum mengarah ke arah yang jelas, kedekatan mereka semakin tak terelakkan. Emily mulai merasakan kenyamanan yang luar biasa dalam kehadiran Ardi, yang selalu ada dengan sikapnya yang tenang dan penuh perhatian. Tidak hanya pekerjaan rumah yang Ardi lakukan dengan penuh dedikasi, tetapi cara ia mendengarkan dan memperhatikan Emily membuatnya merasa lebih dihargai daripada yang pernah ia rasakan sebelumnya. Pada pagi hari setelah Emily kembali dari penerbangan internasional, ia tiba-tiba merasa lelah lebih dari biasanya. Biasanya, ia akan langsung beristirahat, namun kali ini ia memutuskan untuk berjalan-jalan di sekitar taman rumahnya yang indah, sebuah tempat yang selalu dirawat dengan baik oleh Ardi. Langit biru cerah dengan embun pagi yang menyejukkan hati, dan suara dedaunan yang bergesekan diterpa angin memberikan ketenangan yang ia cari. Taman yang tertata rapi itu seolah mencerminkan kedamaian yang baru saja mulai ditemukan dalam dirinya. Saat itu, Ardi sedang sibuk merawat beberapa tanaman di sudut kebun. Ketika Emily mendekat, ia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Ardi, sudah lama kamu bekerja di sini?" "Ya, tapi, aku baru sadar kalau hampir setiap pagi kamu selalu ada di sini, merawat taman ini, bahkan saat aku baru pulang dan dalam keadaan lelah." Ardi tersenyum tipis, menatap Emily dengan penuh hormat. "Ini pekerjaan saya, Nona, saya ingin memastikan semuanya terjaga dengan baik. Saya merasa seperti ini adalah cara saya untuk merasa lebih dekat dengan rumah." Meskipun jauh dari keluarga, ia memandang ke taman yang tertata rapi, seolah-olah mencari ketenangan dalam setiap dedaunannya. Emily terdiam sejenak. Ia merasakan kata-kata Ardi menyentuh bagian dalam hatinya yang jarang sekali ia sentuh, tentang rasa kehilangan dan kerinduan akan rumah. Ia tahu bahwa meskipun ia adalah seorang wanita yang telah meraih kesuksesan dalam karir, ia seringkali merasa kosong. Begitu banyak yang ia miliki, namun ada bagian dari dirinya yang terus merasa tak terisi. Ada sesuatu dalam diri Ardi yang memberi kenyamanan, sesuatu yang tak bisa diberikan oleh kehidupannya yang penuh dengan kesibukan dan kemewahan. "Ardi," Emily mulai, dengan suara yang lebih lembut dari biasanya, "kamu tahu, aku merasa lebih tenang saat berada di sekitar sini, di taman ini, dengan suasana yang kamu buat. Kadang-kadang aku merasa seperti, aku bisa lebih jujur pada diri sendiri." Ardi menatap Emily dengan penuh perhatian. Ia tidak tahu harus berkata apa. Namun ia bisa merasakan ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar pekerjaan yang mereka lakukan. Emily, seorang wanita yang selama ini terlihat sangat tegas dan mandiri, kini tampak rapuh. Ia bukan hanya sekadar pilot yang mengarungi langit, tetapi seorang wanita yang merindukan hubungan yang lebih dalam dengan seseorang. "Semua orang butuh tempat untuk merasa aman, Nona," jawab Ardi dengan tenang. "Tempat yang bisa memberi ketenangan setelah lelah menjalani hidup, dan taman ini, mungkin, adalah tempat itu." Emily terdiam. Matanya tertuju pada wajah Ardi yang penuh ketulusan. Ada sesuatu dalam diri Ardi yang membuatnya ingin lebih dekat, lebih terbuka. Ia merasa dihargai, seperti tidak ada jarak yang memisahkan mereka meskipun mereka berasal dari dunia yang sangat berbeda. Namun, di balik kedekatan itu, Emily masih ragu. Ia tahu perasaan ini bukanlah hal yang sederhana. Ardi adalah seorang pemuda yang baik hati, tetapi status sosial mereka, perbedaan usia, dan latar belakang mereka yang sangat jauh terasa menghalangi perasaan itu untuk berkembang lebih jauh. Emily khawatir jika perasaan ini hanya akan menyakitkan bagi Ardi, karena ia tahu bahwa Ardi memiliki banyak impian yang harus ia kejar, dan mungkin, ia bukan bagian dari impian itu. Tapi Ardi juga merasakan ketegangan dalam diri Emily. Meskipun ada kedekatan yang berkembang, ia tahu Emily tidak mudah terbuka. Ardi seringkali merenung, bertanya-tanya apakah ia hanya akan menjadi bagian dari kehidupan Emily yang sementara. Ia merasa rendah hati dan tidak ingin mengganggu atau berharap lebih dari yang semestinya. Lagi pula, siapa dirinya untuk bisa menginginkan lebih? Ia adalah seorang TKI yang hanya bekerja sebagai tukang kebun, sementara Emily adalah seorang wanita yang mandiri, sukses, dan bebas untuk memilih siapapun yang ia inginkan. Di satu malam yang sunyi, setelah makan malam bersama, Emily duduk di teras belakang rumah, menatap bintang-bintang yang bersinar di langit malam. Ardi bergabung dengannya, duduk di sampingnya, hanya dalam keheningan yang nyaman, tidak ada kata-kata yang perlu diucapkan. Emily merasa tenang di dekat Ardi, tetapi juga terjebak dalam perasaan yang membingungkannya. "Apa yang kamu pikirkan, Nona?" tanya Ardi, akhirnya memecah keheningan. Emily menghela napas panjang, kemudian menatap Ardi dengan mata yang penuh ketulusan. Aku
Aku merasa kita dari dunia yang berbeda. Aku bukan siapa-siapa untuk berharap lebih dari kamu. Aku khawatir, jika aku terlalu dekat denganmu, aku hanya akan membuatmu merasa tidak adil. Ardi menoleh. Matanya bertemu dengan mata Emily. Nona, jawabnya lembut, saya tidak mengerti banyak tentang dunia kamu. Tapi saya tahu bahwa setiap orang berhak merasa dihargai dan dicintai. Kamu adalah orang yang baik. Emily, saya hanya ingin menjadi seseorang yang bisa membuat kamu merasa lebih baik, tidak peduli apapun latar belakang saya. Kata-kata itu, meskipun sederhana, memiliki makna yang dalam. Emily terdiam, perasaannya campur aduk. Ia ingin percaya pada kata-kata Ardi, tetapi ia juga takut akan kemungkinan yang mungkin muncul. Tidak ada yang pernah mengungkapkan perasaan sesederhana dan sejujur itu kepadanya sebelumnya. Malam itu, mereka duduk bersama, berbicara tanpa kata-kata besar, tetapi dengan pemahaman yang semakin mendalam tentang satu sama lain. Kedekatan mereka sudah tidak bisa dihindari lagi. Namun, bagaimana keduanya akan menghadapinya di dunia yang penuh dengan aturan dan ekspektasi yang berbeda, itu masih menjadi misteri. Waktu terus berjalan, dan meskipun Emily dan Ardi semakin dekat, ada perasaan yang belum terucapkan di antara mereka. Kedekatan yang mereka rasakan sudah melampaui batas hubungan antara majikan dan pekerja. Namun, keduanya masih berjuang dengan ketakutan akan perbedaan yang ada. Ardi yang merasa dirinya jauh dari kehidupan Emily, dan Emily yang khawatir perasaan ini akan menjadi beban bagi Ardi, atau bahkan menjadi halangan bagi masa depan mereka berdua. Suatu pagi, setelah Emily kembali dari penerbangan internasional, ia menemukan sebuah surat yang ditinggalkan Ardi di meja makan. Surat itu sederhana, hanya berisi beberapa kalimat yang membuat hatinya berdebar. Nona Emily, saya ingin mengucapkan terima kasih atas segala kebaikan yang telah kamu beri. Sejak saya berada di sini, saya telah belajar banyak tentang kehidupan, dan kamu telah memberi saya lebih dari sekadar tempat tinggal dan pekerjaan. Kamu memberi saya harapan. Saya sadar bahwa saya hanyalah seorang TKI yang jauh dari rumah, namun saya akan selalu mengingat setiap momen yang telah kita jalani bersama. Terima kasih telah membuat saya merasa diterima. Emily membaca surat itu berulang kali. Kata-kata Ardi begitu tulus, begitu sederhana, namun terasa begitu dalam. Ada rasa terima kasih yang besar dalam kata-kata itu, tetapi juga sebuah perpisahan yang tersirat. Ardi mungkin merasa bahwa hubungan ini tidak bisa berkembang lebih jauh, dan ia memilih untuk meninggalkan rumah ini. Emily merasa seolah-olah sebuah bagian dari dirinya mulai terlepas, meskipun ia belum sepenuhnya mengakui apa yang ia rasakan. Namun, pagi itu, setelah membaca surat tersebut, Emily merasa ada sesuatu yang harus ia lakukan. Ia tidak bisa membiarkan Ardi pergi tanpa mengatakan apa yang sebenarnya ia rasakan. Emily menemukan Ardi di kebun, tengah merapikan tanaman-tanaman yang mulai tumbuh lebat. Ketika Ardi melihat Emily mendekat, ia terlihat terkejut, seolah tidak berharap Emily datang mencarinya. Nona, Ardi menyapa dengan sopan, meskipun matanya terlihat ragu. Ada yang bisa saya bantu? Emily menatap Ardi dengan penuh ketulusan. Ardi, kamu sudah membaca surat saya? Tanyanya dengan suara yang sedikit bergetar. Ardi mengangguk pelan. Ya, saya sudah membacanya. Saya tidak ingin merepotkan Nona lebih lanjut. Saya tahu saya hanyalah seorang TKI, dan saya tidak ingin menambah kesulitan bagi hidup Nona. Emily terdiam, hati terhimpit. Perasaan yang selama ini ia simpan dalam diam mulai mengalir begitu saja. Ardi, suara Emily lebih lembut kali ini. Aku ingin kamu tahu, kalau perasaan itu tidak mudah bagi saya tahu kita berbeda, dan saya takut jika kita terus berjalan seperti ini, kita hanya akan membuat semuanya lebih rumit. Tapi, saya tidak bisa membohongi diri saya lagi. Ardi menatap Emily, merasa bingung, namun juga tergerak oleh kata-kata Emily. Nona, saya hanya ingin yang terbaik untuk kamu, jawab Ardi, mencoba menghindari tatapan mata Emily yang begitu dalam. Tapi Ardi, Emily melanjutkan, yang terbaik itu bukan selalu tentang status atau latar belakang kita. Saya merasa kamu lebih dari sekadar tukang kebun bagi saya. Kamu adalah orang yang selalu ada, yang selalu membuat saya merasa dihargai, yang membuat saya merasa diterima, tanpa syarat. Ardi terdiam, hatinya berdebar, apa yang ia dengar begitu berbeda dari apa yang ia bayangkan. Emily, seorang wanita yang kuat dan mandiri, mengungkapkan perasaan yang selama ini ia pendam. Ia tahu bahwa ini bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan, tetapi Ardi merasa bahwa Emily sedang membuka hati dengan cara yang jujur dan tulus. Saya tidak tahu harus berkata apa, Nona, ujar Ardi dengan suara lembut. Saya hanya tahu, saya tidak ingin kehilangan kesempatan untuk membuat kamu bahagia, meskipun saya tahu banyak orang yang lebih baik dari saya. Emily mengambil langkah lebih dekat, dan kali ini, tanpa kata-kata lagi, ia hanya menatap Ardi dengan penuh rasa. Ia tidak peduli lagi dengan perbedaan itu. Yang ia rasakan adalah keinginan untuk berada di dekat Ardi, untuk merasakan kebahagiaan yang sederhana dalam keberadaan satu sama lain. Dengan hati yang penuh keraguan namun juga harapan, Emily akhirnya berkata, Ardi, saya tidak ingin kamu pergi.
Jangan anggap dirimu tidak cukup baik, kamu lebih dari cukup. Kamu adalah orang yang membuat saya merasa hidup, dan saya tidak ingin merelakan itu begitu saja. Air mata mulai menggenang di mata Ardi, dan ia merasa sesuatu yang dalam di dadanya. Ia ingin mengungkapkan perasaan yang sama, tetapi kata-kata itu begitu sulit keluar. Namun, tanpa berkata-kata, Ardi melangkah mendekat dan menggenggam tangan Emily dengan lembut. Di bawah langit biru yang membentang luas, di tengah taman yang telah mereka rawat bersama, keduanya merasakan koneksi yang lebih dalam dari sekadar perasaan. Itu adalah pengakuan tanpa kata-kata, sebuah ikatan yang melampaui batas-batas yang selama ini mereka pikir tak bisa dijembatani. Emily dan Ardi tahu bahwa perjalanan mereka tidak akan mudah. Ada banyak tantangan yang harus mereka hadapi, perbedaan budaya, tekanan sosial, dan ekspektasi dari dunia luar. Namun, di saat itu, mereka tidak peduli. Mereka hanya tahu satu hal, mereka tidak ingin hidup tanpa satu sama lain. Malam itu, mereka duduk bersama di teras, berbicara tentang impian-impian mereka, tentang masa depan yang mungkin penuh dengan rintangan, tetapi juga penuh dengan cinta yang mereka pilih untuk dijalani bersama. Mereka tahu bahwa cinta mereka tidak akan pernah bisa direncanakan, tetapi itulah yang membuatnya begitu indah, sesederhana dan sejujur perasaan yang mereka miliki satu sama lain. Langit yang sama, tak peduli seberapa jauh jarak yang memisahkan mereka dari dunia yang berbeda, menjadi saksi bisu dari sebuah cinta yang tumbuh dengan cara yang tak terduga. Cinta yang lahir dari dua dunia yang berbeda, tetapi saling melengkapi. Dan meskipun perjalanan mereka mungkin penuh dengan ketidakpastian, satu hal yang pasti, mereka akan bersama, menghadapi dunia ini bersama-sama.